Sedia kala tidak perlu lagi ada kalimat PSBB. Saya pikir nanti dari kabak hukum mereka kan bisa mengkaji surat yang nanti beliau tanda tangani. Yang saya lihat ini rancu, tidak tahu siapa yang bikin suratnya, itu rancu sekali itu kalimat PSBB, tinggal di rumah saja, tidak ada bantuan. Kecuali. Iya. Terus yang kedua, rekomendasi kedua yang saya usulkan, DPR harus meminta kepada pemerintah daerah tegas dalam arti skenario penanganan COVID. Ya. Tidak bisa Pak, ini sudah 2 bulan, skenario-nya tidak ada. Tidak ada skenario. Kalau di kabupaten kayak Pak Ganjar, rapid test semua. Toh, dia rapid test. Maksudnya kita perlu skenario sehingga kita tidak berlarut-larut, masyarakat kita dibatasi terus-menerus. Gitu. Tidak boleh aktivitas. Sampai kapan? Nanti bisa jadi Januari juga masih begini Pak, kalau tidak ada skenario. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan uang. Kalau kita sudah memberi rekomendasi seperti ini, otomatis Pemda dapat berpikir kita naikkan dana bantuan sosial. Ingat, Ibu Haji, DPR yang lama ini, pernah dana bansos kita itu 200 miliar loh. Iya, 200 miliar. Kenapa di saat wabah ini kita bantuan untuk penanganan COVID cuma 19 miliar? Kan begitu logikanya, maksudnya berarti kita menyetujui kalau ada kenaikan anggaran penanganan COVID dengan catatan itu dibelikan rapid test kah, apakah pengadaan. Sekarang kan gini, saya misalnya melakukan rapid test, dikirim tes swab dikirim ke Jayapura, tunggu lagi dari Jayapura, alat lab berapa sih? Bupati dia beli sehingga tidak perlu. Jadi skenario-nya jelas, maksudnya itu. Selain surat ini, sikap DPR terkait penanganan COVID, sehingga kita tidak berlarut-larut begini. Itu usulan saya. Ya, besok kita pertegas di 2 poin, tidak perlu lagi berdebat panjang lebar. Nah, akhirnya surat nanti bagian persidangan, siapkan surat yang ditandatangani oleh Ketua DPR. Sudah, itu menjadi rekomendasi. Jadi kalau rakyat kita tanya ini, dasarnya sudah ada, kita sudah berjuang dan surat ini sudah ada. Kan tanpa menyudutkan Pak Bupati, gitu. Jadi sekarang kita tidak bisa mencari sudah siapa yang salah, siapa sudah tidak bisa. Kita bagaimana fokus rakyat kita tolong. Situasi ini tidak boleh terlalu lama. Kalau saya nilai uang LED-19 itu tidak cukup Pak, gitu. Kenapa tidak beli alat rapid test semua sehingga kita rapid test distrik Nabire dulu. Keluar distrik Nabire di mana? Di Kimi, di Gerbang Sadu, itu yang di Palang. Kalau memang mau pembatasan, jadi jelas, gitu. Kita di dalam distrik Nabire bisa lakukan aktivitas normal seperti biasa, kan gitu. Itu yang harus ada skenario. Tapi saya lihat tidak ada skenario ini Pak, tidak ada. Gitu. Kita rapid test Nabire Barat, masuk Nabire Barat jelas, Palang di Gerbang Sadu, atau Palang di sini. Orang Nabire Barat semua sehat, berarti mereka bisa aktivitas. Orang masuk di data, dites lagi. Jadi itu saran masukan yang dari Dewan, bukan Udin Mardin, kedewanan. Jadi sikap lembaga diperlukan di sini sehingga kita minta kepada pemerintah untuk segera. Karena tidak ada, kalau kita tidak ada tidak pernah ada skenario ini Pak. Apalagi dengan dana yang minim 9 miliar itu untuk jaring pengaman sosial, bansos. 5,1 miliar itu untuk dananya ya, dana mungkin sesuai yang disampaikan oleh Pak Aslam. Iya, kemudian 4 miliar itu untuk alat-alat kesehatan. Tidak cukup Pak. Berarti kita siap-siap sampai Januari kita tetap dibatasi. Jadi izin pimpinan, saya mengusulkan 2 hal. Yang pertama, surat kita kepada Bupati terkait sikap untuk kembali menggunakan pembatasan seperti sedia kala. Yang kedua, minta Bupati dengan tim gugus tugas untuk segera mencari solusi penanganan wabah COVID ini. Uang kita ada kok, belum digunakan semua ini. Semua OPD kan dipangkas, kan gitu, masih ada. Selamat masih ada. Mungkin itu 2 saran saya kembalikan dulu. Baik, terima kasih. Saran dari Pak Bupati Bintang Terhormat, mungkin Bapak Persidangan besok bisa menyiapkan surat yang sudah kita garis bawahi pada malam hari ini, yaitu yang pertama bahwa kita memberi rekomendasi kepada Bupati bahwa kita memberlakukan surat rekomendasi yang himbauan pertama itu kemudian ditambah bahwa
misalnya dibikin satu skenario untuk penanganan COVID-19. Ya, dipertegas. Atau, Iya, iya. atau dibuat struktur. Kadang-kadang mungkin nasional. ada dari kabupaten, distrik, mungkin kelurahan dan yang lainnya untuk misalnya memperjelas penanganan COVID-19 ini. Iya, Pak Kabak. Pak Kabak sambil tulis, jadi termasuk dana penanganannya, jadi munculkan di situ, toh, dana penanganan. Jadi kita skenario dengan dana. Izin, Iya. jadi kemarin sebenarnya kan rekomendasi sudah terima di Iya. situ. Jadi Masalah kan ini kita kan ulang-ulang juga. lagi. Rapid itu Ya, sudah termasuk rapid rekomendasi sudah masuk, yang dananya juga sudah masuk. Iya, tapi kan realisasinya tidak ada, Nah, Pak. itu kita Iya. lagi, kita kembali lagi melihat rekomendasi yang kemarin itu. Jangan Iya. rekomendasi di atas rekomendasi. rekom yang sudah ada, Iya, sudah harus hasil rapat, Iya. mungkin yang Bapak harus cek lagi ulang. Di berjalan tidak ini? Kalau begitu besok yang kita kan tetap untuk satu untuk mengenai surat istilahnya ke bupati dalam rangka Ya, betul. pemberlakuan Surat. yang Ya, berjalan betul. lama. rekom dari DPR itu Iya. sudah berjalan. Oh, jadi tinggal dimasukkan saja di poin kedua, meminta untuk melakukan rekomendasi DPR surat Ya, yang sebagaimana Ya. saya Pertama. ya, Pertama. di nomor sekian Sudah kan itu ya. berapa belas poin itu? Iya, mungkin itu. Jadi 2 poin saja, tapi kita minta untuk rekom pertama diperhatikan. Iya. Kan buktinya ini rekomendasi kita ini beras sudah disalurkan. Iya. Itu kan kemarin masuk. Jadi cepat. Iya. Jadi begini Pak Ketua, saya sama Pak Simon sama anggota ini kita datangi ke dinas sosial. Pada kesempatan ini pelaksanaan oleh pemerintah daerah untuk menangani COVID sendiri, kekabalan dalam hal merealisasikan itu kan dipaksakan keadaan dalam artian mereka ini tidak punya data sama sekali, tidak ada data. Iya. Ambil Ambil dari dari data. data mana itu kami belum mengerti sampai dunia ini. Makanya abal-abalan pelaksanaan bantuan sosial kepada pemerintah daerah terhadap masyarakat itu abal-abalan. Seperti kayak saya sama Pak Simon, sama Pak Frans, dengan Pak Misa, kami dampingi. Setelah pelepasan itu kami dampingi. Tapi hati saya Keputusan itu yang membuat kami. hati saya ini terpukul karena saya ini pengelola beras. Pengelola beras dan beras yang mereka tawarkan kepada, kalau bukan tawarkan, buang saja kepada masyarakat ini kan korban ini masyarakat. Yang sekarang ini, apalagi lockdown seperti kayak begini. Beras 1 ton ini satu distrik, satu kelurahan dan satu kampung. Iya. Apa dia tahu dari mana dia punya penduduk yang ada di sana? 1 ton saja ditawarkan. Dibuang saja begitu saja tanpa data. Izin Pak, kenapa tadi Bapak tidak bertanya langsung kepada ini yang tadi bawa sama ini yang bawa Situasinya saya lihat dari video itu nggak bisa. Beliau Saya- ya. Kita tidak bisa, kita tidak Kan bisa dalam menjawab. dunia. Tapi kan kita sakit hati, Iya. Ya. sakit sekali. Ya. Tidak bisa itu. Paling Kami sakit. menyaksikan saja. Jadi minta Iya. maaf, saya potong teman Pak Tito Kompon. Iya. Jadi kami minta maaf, kami hadir bukan Iya. sepakat ataupun